kembali lagi dalam IPA online minggu ini. Sebelum kita memulai IPA kita, adik-adik kakak persilakan untuk saat teduh sejenak. Amin, saat teduh selesai. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Ikutin kakak ya gerakannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ya, adik-adik masih kurang semangat nih. Kita nyanyi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke, sekarang kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti IMPA online. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Tuhan kakak layan yang akan bercerita nanti Tuhan. Kiranya apa yang kakak layan ceritakan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa untuk teman-teman yang sakit dengan sikap berdoa. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan, tiliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukur kalau kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kakak mulai bercerita, silakan adik-adik siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Jangan lupa untuk duduk yang rapi
bukan sambil tidur-tiduran. Kalau sudah, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau selalu menjaga sepanjang minggu kemarin. Sekarang kami siap untuk memulai minggu yang baru ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan berikan kami hikmat agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Serta kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Lingkupilah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Adik-adik, perikop yang kita baca baru saja menceritakan kisah perkabaran Injil di kota Efesus oleh Rasul Paulus. Kota Efesus merupakan kota yang disinggahi Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Ini dia kota Efesus. Dalam kisah tersebut, kita mendapati 2 respon ketika orang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang menerimanya. Di ayat 1 diceritakan bahwa Paulus bertemu dengan 12 orang Kristen yang belum 100% Kristen. Apa ya maksudnya? Maksudnya, mereka bertobat dengan baptisan Yohanes. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian penting dalam pemberitaan Injil sejak peristiwa Pentakosta.
yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Paulus kemudian mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian 12 orang ini percaya, menerima, lalu memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka dibaptis, mereka kemudian menerima Roh Kudus dan bahkan melanjutkan pemberitaan Injil. Kelompok yang kedua adalah mereka yang menolak. Mereka yang tidak menerima atau tidak percaya kepada firman yang diberitakan. Setelah membaptis 12 orang murid Yohanes Pembaptis, Paulus kemudian memberitakan Injil di rumah ibadah. Tetapi ada orang yang tidak suka. Mereka bahkan memaki dan menghujat jalan Tuhan. Paulus kemudian memisahkan mereka yang percaya dan yang tidak, dan melanjutkan pemberitaan firman di ruang kuliah Tiranus. Di sanalah Paulus mengajar serta berdiskusi tentang firman Tuhan atau tentang Injil setiap hari selama 2 tahun. Paulus melakukan ini sampai semua orang di Asia mendengar tentang Injil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus di Efesus? Yang pertama, kita bersyukur akan adanya pemberitaan Injil. Karena melalui pemberitaan Injil, kita yang berbeda jauh, berbeda ribuan tahun dari Paulus, dari Tuhan Yesus, pada akhir. Lalu kita juga berbeda budaya, berbeda bahasa, tetapi dengan adanya pemberitaan Injil, kita menjadi mengenal Tuhan Yesus. Kita bahkan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah mengenal Injil, mengenal Tuhan Yesus, kita pun harus melanjutkan pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan kepada semua orang di seluruh dunia. Karena itulah pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Pesan ini bisa adik-adik baca lagi di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu tadi bunyi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kisah pemberitaan Injil di Efesus adalah pantang menyerah walaupun ada penolakan. Tidak semua orang akan menerima pemberitaan Injil. Namun dari kisah Paulus tadi kita belajar untuk tidak menyerah, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa. Melainkan tetap bersuka cita dan tetap memberitakan Injil. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil di masa sekarang ini? Yang pertama, adik-adik bisa melakukan pemberitaan Injil melalui perbuatan baik yang kalian lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan sendirinya menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi pasti ada juga yang tidak suka dengan perbuatan baik kita. Misalnya, ketika kalian menegur teman yang berbuat salah,
Bisa saja teman itu tidak terima dengan teguran kalian. Belajar dari sikap Rasul Paulus tadi, kita tidak boleh cepat marah. Tetaplah berbuat baik kepada teman itu. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kalian pasti lebih banyak berada di rumah ya. Kalian tetap bisa berbuat baik di dalam rumah. Misalnya dengan melakukan pekerjaan di rumah, seperti mencuci piring. Adik-adik bisa langsung mencuci piring yang adik-adik gunakan, bukannya menumpuk piring kotor di dapur lalu membiarkan mama atau membiarkan mbak yang ada di rumah untuk mencucinya. Mulailah dengan perbuatan-perbuatan kecil seperti itu. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui perbuatan kita itu baik atau buruk? Kuncinya adalah dengan membaca Alkitab. Kita harus belajar firman Tuhan dengan rajin. Seperti Rasul Paulus yang bisa berdiskusi dengan orang-orang di Efesus dan sekitarnya tentang firman Tuhan, kita pun bisa mencontoh sikap Rasul Paulus dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga ketika ada orang yang bertanya tentang kekristenan, kita bisa menjawabnya dengan baik. Dengan demikian, kita pun memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, adik-adik, itu tadi kisah tentang Rasul Paulus yang mengingatkan kita untuk memberitakan Injil yang dimulai dengan rajin membaca Alkitab. Sekarang, Kak Marian mau mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan. Iya, benar. Kegiatannya adalah rajin membaca Alkitab. Di sini Kak Maria punya tabel. Ada tabel untuk hari dan tanggal, lalu tabel daftar bacaan Alkitab. Lalu dari bacaan tersebut, apa pesan yang adik-adik bisa dapat? Kalau adik-adik sudah menulisnya, mintalah tanda tangan papa atau mama. Nah, adik-adik bisa membuat tabel ini di dalam buku catatan kalian. Di malam hari sebelumnya, jadi untuk bacaan hari Senin 5 Oktober, kakak akan membagikannya di hari Minggu 4 Oktober malam hari melalui grup WhatsApp orang tua. Begitu seterusnya. Kakak lebih menyarankan adik-adik membuat tabel ini di dalam buku catatan karena kegiatan membaca Alkitab ini tidak hanya untuk sampai 10 Oktober hari Sabtu, tetapi kita akan melanjutkannya di minggu-minggu berikutnya. Kita, adik-adik dan kakak akan sama-sama membaca perikop yang dibagikan, bacaan yang dibagikan. Nanti kakak juga akan menulis pesan apa yang kakak dapat dari bacaan tersebut. Setiap hari Sabtu malam, diharapkan adik-adik bisa mengumpulkannya melalui grup WhatsApp. Ayat-ayat yang kita baca ini bisa menjadi makanan rohani kita yang menguatkan kita di masa-masa sekarang ini. Demikian cerita dari kakak. Semoga adik-adik bisa terus semangat, tetap semangat menjalankan, mengikuti IMPA secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi, adik-adik akan persilakan untuk saat teduh kembali. Saat teduh dimulai.
Ya, happy, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenalan, malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang adik-adik bisa persiapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik bisa taruh di amplop atau celengan. Ketika nanti kita sudah ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa celengan atau amplopnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini dapat dikelola oleh gereja dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tolong ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami agar bisa memberitakan Injil dengan baik, kakak lain bisa mengurus adik-adiknya dengan baik. Tuhan Yesus, tolong biar gereja kami menurut kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga agar orang tua kami tetap sehat, jauh dari virus apapun, terlebih-lebih virus corona. Tolong agar mereka bisa memberi ilmu yang berguna saat di masa depan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk teman-teman saja yang sedang sakit. Kiranya Engkau bisa memberikan kesehatan bagi mereka supaya mereka yang sedang sakit bisa menjadi sembuh kembali. Dan juga Tuhan tolong jaga bangsa dan negara kami supaya terhindar dari COVID-19 dan bisa bersekolah di sekolah dan beribadah di gereja seperti dulu supaya bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita masuk ke dalam pengutusan. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita.
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mengikuti imba kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami dapat lakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya minggu depan Tuhan kami masih dapat mengikuti imba online lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dengan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi minggu depan.